Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Ayat-Ayat Emas. Ayat-ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan saudara dan akan menjadi jawaban atas segala pergumulan hidup saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini jika tombol subscribe masih berwarna merah. Dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video-video di dalam channel Ayat Emas ini, dan saudara rindu memberkati dengan memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat Mas firman Tuhan yang akan memberkati kita semua pada saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami kembali bersama-sama berada di hadapan-Mu, rindu akan firman-Mu, rindu kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kami renungkan, setiap anak-anak-Mu diberkati ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu diteguhkan dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saudara, adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan? Mari terus renungkan firman Tuhan ini saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara, saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan, maka saudara akan dibaharui, iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini saudara adalah, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka, dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara, tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita.
Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu. Karena pembelaan Tuhan nyata atas dia. Karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya, saudara, bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan, kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan, kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya, saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan. Maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara. Karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan. Dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan, saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow, saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu, artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi, saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan, saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu.
Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow, saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa, saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu, saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir, saudara, adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, "Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu." Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat mas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat mas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan hari ini adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, berbicara tentang waktu, setiap kita pasti ingin supaya semuanya bisa cepat. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya melaju cepat. Karena manusia yang hidup di zaman ini adalah manusia yang rindu semuanya serba instan. Tetapi, saudara, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan Dia sudah menetapkan segala sesuatu berdasarkan rencana-rencananya. Dan Dia sudah menetapkan semua waktu-waktu yang terbaik. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita, saudara. Allah itu mewujudkan, menyatakan, melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita di waktu yang telah Dia tetapkan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, saudara. Ada pun beberapa ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa, saudara? Tuhan sudah menetapkan waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar. Dan Tuhan itu telah menetapkan waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Percayakah saudara bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara? Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia akan menyatakan rancangannya, mewujudkan rancangannya atas kehidupan umat-umatnya sesuai dengan waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan bagi setiap umatnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan? Saudara sedang berbeban berat? Saudara sudah menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Dengar saudara, bukannya Tuhan tidak peduli. Di dalam video-video sebelumnya kita juga sudah banyak belajar bahwa Allah itu menyertai, Allah itu peduli, Allah itu memperhatikan, Allah itu bertindak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dengan pasti, bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan. Karena Allah itu Maha Tahu, Dia Allah yang tahu segala sesuatu, Dia Allah yang tahu masa depan sekalipun, dan Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, mari kita melangkah sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita nantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya untuk menolong kehidupan saudara sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan. Kemudian ayat emas kedua saudara, tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan saudara. Di sini ditegaskan bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dan Dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya Dia Tuhan yang menolong kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang sanggup membentengi kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bertindak. Kita menantikan Tuhan melakukan mujizat-Nya. Kita menantikan Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menantikan Dia menolong kehidupan kita, maka Dialah yang akan menolong kita, kata firman Tuhan ini. Ya, di hati kita bersuka cita, ada sukacita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan saat kita menanti-nantikan pertolongannya. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita nantikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow saudara, ini ayat firman Tuhan yang sungguh indah. Karena dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepadamu. Tahukah saudara bahwa Tuhan begitu rindu, Dia menanti-nantikan kapan Dia hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kita, saudara. Allah rindu menyatakan mujizat-Nya, Allah rindu menyatakan campur tangan-Nya di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Allah bertindak, nantikan Tuhan menyatakan mujizat-Nya di dalam
kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan sesuai dengan janji-janjinya bahwa Dia Allah yang menunjukkan kasih setianya. Dia Allah yang menyatakan sukacita dan kebahagiaannya kepada setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, adalah dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di mana di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di dalam pengkhotbah ini ditegaskan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah itu bertindak, Allah itu bekerja, Allah itu menyatakan pertolongannya indah pada waktunya. Segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Hanya yang menjadi masalahnya adalah bahwa manusia tidak dapat memahaminya. Manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Adakah saat ini saudara merasa suram kehidupan saudara? Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja indah pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas terakhir tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik adalah dari Galatia pasal 6 ayat 9, di mana di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, akan datang waktunya kita akan menuai, kata firman Tuhan. Akan datang waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Akan datang waktunya. Bagian kita, saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, jangan berjemu-jemu berbuat baik. Kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kalau saudara rindu Tuhan menolong kehidupan saudara, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu mencari Tuhan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita, saudara. Saya percaya kita terus merindukan ayat-ayat mas firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala pergumulan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara. Dan kita akan terus mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan dalam topik yang lain. Mari siapkan terus hati dan pikiran saudara, biarlah terus Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jalanan kehidupan saudara. Tuhan, saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan, di mana melalui ayat-ayat emas ini iman saudara akan dibangkitkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Berbicara tentang pertolongan Tuhan, saudara, setiap kita merindukan pertolongan Tuhan, setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang saat ini sedang menghadapi satu situasi di mana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan atas kehidupan saudara. Ada satu situasi yang tidak ada orang yang sanggup menolong saudara. Tidak ada orang yang sanggup memahami saudara. Dan dalam situasi yang demikian hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara. Dan memang Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Bagaimana kita menjalani hidup kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan apa yang perlu kita pahami tentang pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Yesaya 41 ayat 10.
Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Allah menegaskan bahwa Dialah penolong yang membawa kepada kemenangan. Apapun situasi hidup kita, apapun keadaan kehidupan kita, Dia adalah penolong yang akan membawa kita kepada kemenangan. Bagaimanapun kisah kehidupan saudara hari ini, seberapa berat pun beban saudara, seberapa sulit pun kehidupan saudara, ketahuilah bahwa Allah itu adalah penolong bagi saudara, dan Dia penolong yang akan memberi kemenangan bagi saudara dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saudara, Dia berkata jangan takut. Karena Dia penolong kita yang akan memberi kita kemenangan. Kenapa kita tidak perlu takut saudara? Karena dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Dia penolong yang menyertai kita. Dia bukan penolong yang melihat dari jauh saudara, tetapi Dia penolong yang memberi kemenangan karena Dia menyertai kita. Kalau Allah yang menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Kalau Allah yang menyertai kehidupan kita, mengapa kita harus takut? Itu sebabnya Dia berkata jangan takut. Bahkan Dia juga berkata jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Apa yang mau Dia tegaskan di sini saudara? Kekuasaannya, otoritasnya, kemahakuasaannya. Ketika Dia berkata sebab aku ini Allahmu, jangan bimbang. Dia akan memberi kemenangan bagi kita saudara, karena Dia Allah kita yang berkuasa, yang sanggup, yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia berkata aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tangan kanannya menuntun saya, tangan kanannya menuntun saudara, dan tangan kanannya menuntun kita dan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya saudara, jangan takut, jangan bimbang. Ada Allah yang menolong kita, ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang memegang tangan kanan kita, dan Dia akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, ketahuilah bahwa ada Tuhan yang siap menolong kehidupan saudara. Dia menyertai saudara, Dia meneguhkan saudara, Dia menolong saudara, bahkan memegang tangan kanan saudara, menuntun saudara kepada kemenangan. Ayat emas kedua saudara, tentang Allah adalah penolong kita, adalah dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Di mana firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya kembali dalam bentuk pertolongan yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Saudara, Dia berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Penolong kita berjalan menyertai kita saudara. Kemudian juga Dia berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Dia Allah yang menyertai saudara dalam segala keadaan kehidupan saudara. Itu sebabnya Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab Dia Allah yang berjalan menyertai kita. Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Kemudian ayat emas ketiga saudara, dari Mazmur pasal 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara rindu mata Tuhan tertuju ke dalam kehidupan saudara.
Saudara rindu Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, Tuhan menjagai saudara. Matanya tertuju ke dalam kehidupan saudara. Firman-Nya berkata sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka. Kepada siapa saudara? Yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Dikatakan bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian kita harus berharap kepada kasih setia-Nya, bukan kepada perkara dunia, tetapi kasih setia Tuhan. Di sanalah pengharapan kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada kita. Jangan takut. Jangan takut saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Jika kita tidak takut, jika kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan kepada kasih setia-Nya, sesungguhnya Allah yang mengawasi kita akan menyatakan mujizat-Nya bagi kehidupan kita. Kemudian dari Mazmur pasal 63 ayat yang ke-8 saudara, dikatakan di sana, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudara, pemazmur ini menegaskan dengan mengawali kata sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Artinya apa saudara? Bahwa pemazmur ini benar-benar mengalami bahwa Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidupnya. Benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidupnya. Dan Tuhan menaungi dia dengan sayap-Nya. Sehingga dia berkata, aku bersorak-sorai, aku bersukacita. Dia bersukacita atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia bersukacita atas naungan Tuhan atas kehidupannya. Demikian juga saudara hari ini. Allah itu adalah pertolongan bagi setiap saudara. Allah itu sungguh adalah penolong bagi saudara. Kemudian ayat emas terakhir saudara, masih dari Mazmur pasal 124 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini menegaskan kepada umat Tuhan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, tidak ada pertolongan yang lain. Pertolongan yang berkuasa, pertolongan yang sanggup, pertolongan yang ajaib adalah pertolongan yang berasalnya dari Tuhan. Itu sebabnya pertolongan kita serukan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa, yang ajaib. Dialah pertolongan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara. Saudara sedang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara sedang lemah, Tuhan sanggup menguatkan. Saudara sedang berbeban berat, Tuhan sanggup mengangkat segala beban persoalan saudara. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya jadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Berharaplah kepada Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah pencipta langit dan bumi bertindak dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan kita akan terus merenungkan firman Tuhan dalam topik yang lain saudara. Biarlah saudara terus diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Alangkah indahnya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Biarlah hari ini kembali firman Allah meneguhkan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini adalah tentang jawaban doa. Adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa? Adakah saudara sedang memanjatkan doa-doa permohonan saudara kepada Tuhan yang saudara rindu Tuhan menjawab doa saudara?
Adakah saudara yang sudah sekian lama menantikan jawaban doa? Saudara, firman Allah meneguhkan kita bahwa Dia Bapa yang baik. Dan sebagai Bapa yang baik, Dia akan mendengarkan seruan-seruan dan doa kita. Itu sebabnya dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, supaya iman saudara diteguhkan, iman saudara dikuatkan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa. Yang pertama adalah dari Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, di mana dikatakan saudara bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, di dalam firman Allah ini ditegaskan bahwa kita harus hidup berdoa. Karena dikatakan di sini kamu mengingini sesuatu. Tentu saja setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kerinduan. Tetapi dikatakan kamu tidak memperolehnya. Apa yang diinginkan tidak diperoleh. Lalu sebagai respon dari tidak mencapai apa yang menjadi tujuan, dikatakan di sana iri hati, lalu kemudian membunuh dan sebagainya, berkelahi, bertengkar. Dan itu yang banyak terjadi saudara, bahwa banyak orang yang karena tidak mencapai apa yang dia inginkan, akhirnya itu membuat dia hidup dalam kemarahan, hidup dalam pertengkaran, perkelahian, iri hati, bahkan sampai membunuh. Kenapa? Karena keinginan tidak tercapai. Padahal firman Tuhan ini menegaskan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, jadi saudara, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan, apa yang diperjuangkan tidak tercapai itu karena tidak berdoa. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Atau dengan sebaliknya saudara, kalau kita mau apa yang kita rindukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita mau raih itu akhirnya akan kita capai. Kalau kita merindukan itu, maka kita harus hidup dalam doa. Karena orang yang tidak berdoa tidak akan mencapai itu, tapi orang yang hidup dalam doa akan meraihnya. Saudara, adakah saat ini saudara punya kerinduan? Saudara punya sesuatu yang ingin saudara raih, yang ingin saudara capai dalam hidup saudara? Dengar saudara, hiduplah dalam doa, maka saudara akan mencapai apa yang saudara rindukan. Saudara akan meraih apa yang saudara rindukan. Hiduplah dalam berdoa. Lalu ayat emas kedua saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa jika ada satu masalah, jika ada satu keinginan, jika ada satu pergumulan, di mana di sini dikatakan jika ada di antara kamu sakit, yang menjadi pergumulannya adalah sakit penyakit. Ketika mengalami itu, firman Allah ini mengatakan baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saat punya pergumulan, maka firman Allah menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka datang kepada pelayan Tuhan, supaya dia didoakan. Artinya supaya umat-umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan mencari hamba Tuhan, mencari pelayan Tuhan yang bisa menopang mereka berdoa, yang bisa akhirnya mereka bersepakat berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, yang pertama di sini adalah yang mau ditegaskan ketika ada dalam pergumulan, biarlah saling mendoakan. Biarlah cari orang yang akan mendukung dalam doa. Jadi yang pertama dukungan doa. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Yang kedua di sini adalah iman.
Jadi doa itu harus merupakan doa yang dinaikkan dalam iman. Jadi bukan hanya butuh dukungan doa, kemudian orang lain mendoakan kita, lalu selesai. Tetapi di dalam doa-doa itu haruslah ada iman di sana. Doa yang penuh iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, saudara, dua hal yang ditegaskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ini adalah supaya saling mendukung dalam doa. Saudara butuh dukungan doa. Saya dalam kehidupan saya ada orang-orang lain yang mendoakan saya, ada jemaat yang mendoakan saya, bahkan seringkali ada orang-orang yang saya tidak kenal, mereka juga mendoakan saya. Dan kemudian yang kedua, doa-doa yang dinaikkan itu haruslah doa yang didasari dengan iman. Itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, yaitu di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18. Dikatakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di sini untuk menegaskan bagaimana Tuhan menjawab doa, maka pemazmur ini mengatakan Tuhan dekat. Artinya Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan menjawab, mendengar seruan umat-umatnya dan menjawab seruan umat-umatnya. Kepada siapa, saudara? Kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yaitu pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, di dalam ayat ini tentang jawaban doa, kalau kita rindu mengalami jawaban doa, maka yang pertama harus berdoa kembali, harus berseru kepada Tuhan. Hiduplah dalam seruan kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya berseru, tapi pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Jadi yang dituntut Tuhan itu adalah doa dalam kesetiaan, seruan-seruan kepada Tuhan yang dipanjatkan dalam kesetiaan. Artinya setialah berdoa, maka kamu akan mengalami jawaban doa dalam hidupmu. Seringkali kita, saudara, berdoa hanya untuk konteks tertentu. Ketika kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa. Ketika doa kita dijawab, akhirnya kita lupa berdoa. Itu sebabnya seringkali pergumulan demi pergumulan datang menindih hidup kita. Atau kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa, tetapi tidak kunjung ketemu jawaban, akhirnya kita mengabaikan doa. Dengar saudara, berdoa itu harus dalam kesetiaan, maka kita akan mengalami jawaban doa. Jadi berdoalah dalam kesetiaan. Lalu selanjutnya Mazmur 118 ayat 5 di sana dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya, kalau dikatakan kesesakan itu satu situasi yang begitu berat, mungkin beban menindih, mungkin persoalan bertubi-tubi datang menghimpit kehidupannya sehingga dia mengalami kesesakan. Dan dikatakan di sini dalam kesesakan yang dia alami itu, Tuhan telah menjawab dia dan memberi kelegaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak mengabaikan saudara, tapi Tuhan mendengarkan saudara dan dia memberi kelegaan di dalam hidupmu. Kemudian ayat emas terakhir, saudara, Matius 21 ayat 22 di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di dalam ayat emas terakhir ini, saudara, kembali ditegaskan tentang iman dan kepercayaan. Bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan. Jadi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan pasti menjawab, bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menjawab. Dan dikatakan bahwa kamu akan menerimanya. Jadi doa yang dinaikkan dengan iman, dengan penuh kesungguhan, maka kita akan menerima jawaban dari doa itu. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah meneguhkan setiap saudara. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa ayat-ayat emas firman Tuhan ini benar-benar memberkati saudara. Kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Biarlah saudara, hidup saudara terus diisi oleh firman Tuhan. Dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan
yang akan meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Di mana topik yang akan kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini adalah topik tentang doa yang dikabulkan oleh Tuhan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, adakah saat ini saudara sedang menantikan jawaban dari doa-doa saudara? Adakah saudara sedang menantikan jawaban dari pergumulan saudara? Allah kita adalah Allah yang sanggup menjawab doa, dan Dia Bapa yang baik yang akan menjawab doa anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga, Dia akan menjawab doa-doa dan seruan anak-anaknya. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena tidak secara otomatis semua orang yang berdoa kepada Tuhan pasti dijawab, dan semua doa pasti dijawab. Tidak saudara, tetapi doa-doa yang sesuai dengan kebenarannya, doa-doa yang sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar tentang doa. Ada 5 ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini saudara. Ayat emas pertama adalah dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, di dalam ayat ini jawaban doa ditegaskan dengan kalimat mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa saudara, di mana firman Allah menegaskan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Allah menegaskan kepada umat-umatnya, kepada Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka meminta apa saja, dan dikatakan bahwa dijamin bahwa apa saja yang diminta itu akan diterima. Yang menjadi pertanyaannya saudara, dalam doa-doa saudara, apakah saudara sudah pernah menerima apa yang menjadi seruan saudara, menjadi permintaan saudara? Kalau belum, berarti ada yang salah, karena firman Tuhan ini berkata mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang salah? Ya mungkin saja doa saudara yang salah, karena doa saudara mungkin doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena doa yang dinaikkan, doa yang dipanjatkan untuk memenuhi keinginan hawa nafsu itu tidak akan diwujudkan oleh Tuhan. Tapi mungkin juga adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Karena doa itu bukan sekedar saat kita berlutut dan meminta kepada Tuhan, tapi doa itu bagaimana kita menjalani hidup kita, itu bagian dari doa-doa kita. Jadi saat kita berlutut di hadapan Tuhan dan memohon di hadapan Tuhan, lalu selesai kita memohon, bagaimana kita menjalani hari-hari kita kemudian, itu juga bagian dari doa kita. Dan dikatakan di sini bahwa orang yang dijamin apa yang dia minta, apa yang dia kehendaki, yang dia minta akan dia terima, itu adalah orang yang dikatakan di kalimat pertama, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi orang yang bagaimana yang doanya akan dikabulkan? Orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam dia. Itulah orang yang doa-doanya akan dijawab. Jadi bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan saudara? Tinggallah di dalam dia dan biarlah firman-Nya tinggal di dalam saudara. Bagaimana kita tinggal dalam dia? Kita berjalan dalam kebenarannya, kita melakukan kebenarannya. Hari demi hari kita berjalan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Itulah buktinya kita tinggal dalam dia. Dan bagaimana supaya firman-Nya tinggal dalam kita? Renungkan firman itu dan biarlah firman itu melekat dalam hidup kita. Dan kita jalani hari-hari kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai yang kita hidupi dalam hidup kita adalah nilai-nilai firman Tuhan. Itulah buktinya firman Tuhan itu tinggal dalam kita. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, setialah, konsistenlah merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara dan kemudian saudara akan menjalani hidup saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Kemudian Amsal pasal 15 ayat 29 dikatakan di sana, saudara, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Saudara, bagaimana dengan ketika saudara berdoa kepada Tuhan? Apakah saudara merasa Tuhan itu dekat kepada saudara? Atau jangan-jangan saudara merasa Tuhan itu begitu jauh dari kehidupan saudara? Di sini, di dalam firman Tuhan ini ada dua kelompok, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Orang fasik, yang dimana Tuhan begitu jauh dari dia. Lalu kemudian yang kedua, orang benar, yang dimana Tuhan mendengar doa-doanya. Saya percaya kita ingin ada di kelompok yang kedua, di mana doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya doa-doa saudara didengar oleh Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran. Karena dikatakan doa orang benarlah yang didengar oleh Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran. Kembali, bagaimana saudara menjalani hidup saudara, itu menentukan bagaimana doa-doa saudara didengar dan dijawab Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, doa-doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kemudian di ayat berikutnya, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ayat ini adalah ayat yang luar biasa, di mana firman Allah memberi penegasan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa kita itu adalah doa yang sangat besar kuasanya jika kita naikkan dengan penuh keyakinan. Doa kita itu tidak terbatas kuasanya jika kita naikkan itu dengan penuh iman dan keyakinan. Diberi contoh di sini, saudara, bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Elia telah berdoa dengan penuh kesungguhan supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan buahnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Kalau Elia mengalami jawaban doa yang dahsyat, maka kita pun bisa mengalaminya. Itu yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Saudara, kalau Tuhan menjawab doa Elia, maka saudara juga, doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Karena kalau Elia manusia biasa dijawab oleh Tuhan doa-doanya, saudara pun, doa-doa saudara pun akan dijawab oleh Tuhan. Tapi di sini ada penegasan bahwa dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Dikatakan bahwa Elia itu sungguh-sungguh berdoa. Lalu di ayat 16 tadi dikatakan bila dengan yakin didoakan. Doa yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan doa Elia juga sangat besar kuasanya karena telah sungguh-sungguh didoakan. Jadi ada dua hal ditegaskan di sini, saudara, bahwa doa itu harus dinaikkan kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, dan doa itu harus dinaikkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Maka doa yang demikian sangat besar kuasanya. Kalau saudara rindu mengalami supaya doa-doa saudara menjadi doa yang berkuasa, berdoalah dengan penuh kesungguhan dan berdoalah dengan iman. Kemudian ayat selanjutnya, saudara, adalah Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, di sini yang ditegaskan bagaimana supaya doa itu dijawab atau Yesus akan melakukannya. Dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Doa-doa kita itu harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Karena Yesuslah yang telah menjadi pengantara antara kita dan Bapa, saudara. Dan oleh karena dialah kita berkenan dan doa kita berkenan. Itu sebabnya doa-doa kita harus dipanjatkan kepada Dia, kepada Bapa di dalam nama Yesus. Itu sebabnya setiap doa-doa yang kita naikkanlah dengan iman dalam nama Yesus, bahwa Yesus
telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, dan naikkanlah doa itu diakhiri dalam nama Yesus. Naikkan setiap doa-doa saudara, apapun permohonan saudara, doa apapun itu, naikkan itu dalam nama Yesus dan akhiri dalam nama Yesus. Itu sebabnya dalam setiap doa-doa saya saudara, saya selalu mengakhiri dalam nama Tuhan Yesus. Aku panjatkan doaku kepada Bapa. Demikian juga dalam doa-doa saudara, naikkan dalam nama Yesus, karena doa yang dinaikkan dalam nama Yesus, Dia akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Ayat terakhir saudara adalah Yeremia pasal 29 ayat 12. Ditegaskan di sana saudara, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Firman Allah menegaskan bahwa apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang menjadi doa-doa saudara didengar oleh Bapa? Apa yang menjadi seruan-seruan saudara didengar oleh Bapa? Yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Kita datang kepada Dia dalam kebenaran. Kita datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan dalam doa-doa kita. Kita datang kepada Dia di dalam namanya yang ajaib, yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Maka dengan demikian seruan-seruan kita didengar oleh Bapa. Seruan-seruan kita dijawab oleh Bapa. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah akan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan percaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Berserulah kepada Dia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Teruslah berseru kepada Tuhan. Naikkan doa-doa saudara dalam iman, naikkan doa-doa saudara dalam kebenaran, dan naikkan doa-doa saudara dengan penuh kesungguhan. Maka saudara akan menerima jawaban daripada Bapa. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan terus dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik berikutnya saudara. Mari terus dengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Perjalanan hidup kita saudara adalah peperangan. Akan ada selalu masalah, tantangan, persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi. Itu merupakan peperangan. Bagaimana kita menang atas segala masalah, persoalan, dan tantangan hidup kita. Dan perjalanan hidup adalah peperangan, karena iblis akan selalu berusaha bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana mengalahkan kita. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, di mana di dalam peperangan yang harus kita hadapi, Dia Allah yang berperang menggantikan kita dan memberi kita kemenangan. Hari ini apapun masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi, apapun siasat iblis yang ingin menjatuhkan saudara, saudara adalah anak-anak Tuhan, yang dimana Tuhan berperang menggantikan saudara, dan Dia memberi kemenangan kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kemenangan. Bagaimana supaya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Bagaimana supaya kita dapat mengatasi segala tantangan, segala pergumulan, segala peperangan di dalam kehidupan kita. Dengan kerinduan saudara, saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan berperang dan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Atau mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kita firman Tuhan yang
akan kita belajar di dalam video ini, saudara, dan kemudian saudara mengalami kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, saya rindu saudara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan dalam peperangan pergumulan kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 21 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini ada dua sisi yang ditegaskan. Bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya apa? Harus ada persiapan. Harus dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, diatur dengan baik. Tetapi di sisi lain juga ditegaskan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Ini yang keseimbangannya harus dijaga, saudara. Bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, merencanakan yang terbaik. Tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena seberapa baik pun kita merencanakan, mengerjakan dan sebagainya, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi kalau Tuhan yang memberi kemenangan, maka kita akan mengalami kemenangan. Tetapi ada orang-orang yang seringkali berat sebelah, saudara, yang terlalu mengandalkan rancangan, program, metode, kerja kerasnya dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan ada apapun yang terjadi. Karena dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Tetapi di sisi lain ada orang yang berkata andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, apa yang diberkati oleh Tuhan? Allah tidak pernah bekerja dengan cara menjatuhkan emas 1 goni dari langit. Tidak pernah, saudara. Atau uang 1 goni dari langit. Dia bekerja, cara kerja Tuhan itu adalah bekerja sama dengan kita. Dia memberkati apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam peperangan ekonomi kita mengalami kemenangan sehingga kita mengalami berkat. Dalam peperangan melawan pergumulan kita sehingga kita mengatasi segala pergumulan. Kita harus melakukan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas kedua, bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan adalah dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, ditegaskan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Jangan takut. Sekalipun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, peperangan begitu besar yang harus saudara hadapi di hadapan saudara, tetapi Tuhan berkata jangan takut, karena kalau kita takut, kita tidak akan maksimal dalam hal apapun. Dalam merencanakan, dalam bekerja, dalam berbuat, dalam bertindak. Kita tidak akan maksimal jika kita dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya firman Allah menegaskan jangan takut. Kenapa? Karena Dia berjanji, Dia menyertai, Dia meneguhkan, Dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, jangan pernah takut. Tuhan yang menyertai setiap saudara. Apapun dan betapa berat pun pergumulan yang saudara hadapi, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang kemenangan yang Tuhan beri bagi umatnya adalah jadi dari Zefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam masalah, saat kita dalam persoalan, saat hidup kita berat, dengar saudara, Tuhan ada di tengah kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dan ditegaskan bahwa Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tahukah saudara, kalau ada satu peperangan dan kemudian muncul pahlawan di sana, maka kemenangan sudah dijamin. Dan demikianlah Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saudara, ketahuilah Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagimu mengatasi segala tantangan dan persoalan hidupmu. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang bagaimana Tuhan memberi kemenangan dalam peperangan pergumulan hidup kita adalah dari Ulangan pasal 20. Ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, firman Allah berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Apa yang menjadi musuh saudara hari ini? Apa yang saudara perangi hari ini? Pergumulankah, penyakitkah, tantangankah, persoalankah, masalah ekonomikah, siasat tipuan ibliskah, atau apapun yang saat ini yang saudara hadapi, yang sedang saudara perangi, firman Allah menegaskan Dia berjalan menyertai saudara, dan Dialah yang berperang bagi saudara. Dan Dia berjalan dan berperang bagi saudara. Ada tujuannya, dikatakan di sini, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Allah bermaksud, Allah berniat, Allah berkeinginan, Allah berkehendak supaya saudara mengalami kemenangan dalam hidup saudara terhadap segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang saudara sedang perangi dalam hidup saudara. Tuhan berjalan menyertai engkau. Tuhan berperang menggantikan engkau untuk memberikan kemenangan bagimu. Jangan pernah takut, Allah menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagi kita adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, sekalipun saat ini situasi membuat terkadang saudara berpikir bahwa saudara berjuang sendiri, terkadang membuat saudara takut, gemetar terhadap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Hari ini firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Betapa berat, betapa sulit, betapa besar pun masalah, persoalan, pergumulan hidupmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan saudara. Ia tidak akan membiarkan saudara. Dia sertai saudara dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap masalah, persoalan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah gemetar, jangan pernah putus asa, jangan pernah berpaling.
Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan berjalan menyertai saudara dan memberi saudara kemenangan. Dia tidak biarkan saudara bergumul sendiri. Dia sertai saudara, dia berperang bagi saudara, dan dia beri kemenangan kepada setiap saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan yang paling besar dalam hidup ini bukan kemenangan terhadap masalah ekonomi, bukan kemenangan melawan penyakit, bukan kemenangan melawan persoalan, pergumulan dan sebagainya. Tapi kemenangan terbesar di dalam kehidupan kita adalah kemenangan terhadap dosa. Kemenangan melawan maut, kemenangan melawan dosa-dosa yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan kemenangan itu terjadi di atas kayu salib, saudara. Kemenangan dalam peperangan melawan dosa itu terjadi di kayu salib oleh Yesus Kristus. Dialah yang berperang bagi kita. Dialah yang menggantikan kita. Dialah yang tergantung di kayu salib. Dia yang rela mengorbankan segalanya. Dia yang bergumul dan menyerahkan nyawanya supaya kita mengalami kemenangan melawan dosa. Dan saat ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ini saudara, bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa saudara? Belajarlah menghargai, bersyukur atas kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah oleh karena kemenangan yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Syukur bagi Allah yang telah memberi kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Saudara, hargai keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya. Dia mati di kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Hargai keselamatan itu saudara. Bersyukurlah karena kita telah mengalami keselamatan oleh Yesus Kristus. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus menegaskan, menceritakan bagaimana pergumulan yang dia hadapi dalam pelayanan saudara. Bagaimana beratnya pergumulan yang dia hadapi, penderitaan yang dia alami dalam melayani Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh Paulus adalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya saudara, bahwa sekalipun hari ini kita dalam pergumulan, tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup melayani Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang-pemenang karena kita tetap berjalan melayani Tuhan. Kita tetap hidup mengiring Tuhan. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun banyak pergumulan yang kita alami. Itu sebabnya saat ini tetaplah berjalan dalam Tuhan, tetaplah layani Tuhan, tetaplah hidup melangkah bersama Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara, sebagai ayat emas yang terakhir adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, bagaimana kita mengalahkan peperangan kita melawan dunia? Bagaimana kita menang dalam pergumulan kita melawan dunia? Dengan iman kita. Imanlah yang akan memberi kita kemenangan. Dengan imanlah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya saudara, tetaplah melangkah dalam iman apapun yang terjadi. Tetaplah berjalan dalam iman apapun yang terjadi, karena iman kita diberi kemenangan. Saya rindu saudara tetap melangkah dalam iman apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, tetap melangkah di dalam iman, karena iman akan memberi saudara kemenangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara,
Kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada saat ini, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhanlah sumber kemenangan dan Dia memberi kemenangan bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Firman Allah menegaskan, jangan kamu takut, ketahuilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu, jangan kamu bimbang, dan hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kebenaran. Artinya saudara, apapun pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita, tetaplah berjalan dalam kehendak Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetap andalkan Tuhan, dan tetap hidup dalam iman. Maka kemenangan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, dan kemenangan menjadi bagian saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kemenangan itu dan saudara melihat kemenangan itu terjadi dalam hidup saudara, mari saksikan di dalam kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Saya rindu supaya Tuhan bekerja memberi kemenangan atas saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami sudah belajar dari ayat-ayat firman-Mu, di mana Tuhan yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang menjamin kemenangan menjadi bagian kami. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berserah kepadamu, kami mau berharap kepadamu, kami mau tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memegang tangan kami yang memberi kemenangan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan Engkau kiranya yang memberi kemenangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Segala pergumulan mereka akan menang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang mau bekerja keras. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita kerjakan ada hasilnya, ada dampaknya, ada upah yang kita terima. Dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa Dia Allah yang rindu memberi upah kepada umat-umatnya yang hidup bekerja keras. Hari ini, adakah saudara sedang melakukan pekerjaan saudara, melakukan usaha saudara, saudara melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang saudara kerjakan, dan saudara rindu saudara menerima upah atas segala yang saudara kerjakan? Renungan ini adalah untuk saudara. Bagaimana supaya saudara bisa menerima upah atas kerja keras saudara? Bagaimana supaya saudara menerima hasil atas usaha saudara? Kerinduannya saudara, melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara mengalami upah atas apa yang saudara kerjakan, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan bagaimana Tuhan memberi upah atas pekerjaan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara menerima berkat Tuhan, menerima upah yang luar biasa daripada Tuhan. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bagaimana mereka harus bekerja, dan bahwa Tuhan pasti memberi upah atas apa yang mereka kerjakan. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang ada upah yang Tuhan beri bagi orang yang bekerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara, di dalam hidup ini berlaku secara umum. Mau dia
orang benar, mau dia anak Tuhan, mau dia orang Kristen, mau dia orang jahat, mau dia orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, semuanya ketika bekerja ada hasil yang akan mereka peroleh. Ada upah, ada hasil yang mereka terima atas apa yang dikerjakan. Artinya itu berlaku secara umum, karena Tuhan memberi waktu yang sama 24 jam, dan Tuhan memberi matahari yang sama, Tuhan memberi segala sesuatunya sama kepada setiap manusia. Dan atas usaha mereka juga Tuhan memberi kesempatan yang sama. Tetapi di sini yang perlu kita renungkan, saudara, bahwa firman Tuhan ini berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Bahwa kalau kita hidup benar dan apa yang kita kerjakan juga berdasarkan kebenaran, artinya standar kita adalah kebenaran. Apa yang kita usahakan itu standarnya adalah kebenaran. Kalau melanggar kebenaran, melanggar firman Tuhan, kita tidak akan mau lakukan. Kita tidak akan mau bekerja cari penghasilan dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita bekerja, berusaha, berbisnis berdasarkan kebenaran, maka firman Tuhan ini berkata bahwa upah pekerjaan kita dalam kebenaran itu membawa kepada kehidupan. Sedangkan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, yang kita mau upah atau hasil itu, atau akibat dari upah atau hasil itu? Saya percaya kita lebih mementingkan hasil dari upah itu sebenarnya. Artinya ketika kita bekerja dan kita menghasilkan sesuatu, dan apa hasil dari yang kita hasilkan tersebut. Artinya bahwa dengan kita menghasilkan materi, misalnya materi itu membuat keluarga kita bahagia, membuat keluarga kita nyaman, tenang. Itu yang kita rindukan. Daripada kita menghasilkan berkelimpahan dan kemudian itu menghancurkan, memporak-porandakan keluarga, saya pikir tidak ada kita yang ingin akan hal itu. Malah lebih baik tidak punya kelimpahan, sederhana, tapi keluarga bahagia. Itu jauh lebih kita inginkan. Jadi saudara, bagaimana supaya apa yang kita hasilkan itu, perkara materi, hasil kerja kita itu menghasilkan kebaikan? Hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah apa yang saudara kerjakan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Jangan lakukan, jangan kerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang hanya mementingkan hasil, dia akan korupsi, dia akan menindas orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan hasil dari itu, firman Tuhan berkata itu membawa kepada dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi jika kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, hasil dari itu adalah kehidupan. Ada damai ketentraman yang akan kita terima. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas kedua tentang upah atas jerih lelah kita, apa yang kita kerjakan, adalah dari Amsal pasal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di sini, saudara, ditegaskan bahwa harus ada jerih payah, harus ada usaha, tidak hanya sekedar kata, karena di sini katakan kata-kata saja mendatangkan kekurangan. Artinya orang yang hanya berkata-kata tanpa action, orang yang hanya berkata-kata tanpa tindakan, maka itu akan menghasilkan kemiskinan, kekurangan. Tetapi orang yang berjerih payah, orang yang berusaha, orang yang berjuang atas apa yang dia rencanakan, apa yang dia visikan, targetkan, maka dikatakan itu akan membawa keuntungan. Saudara, saya percaya setiap kita, kalau berbicara tentang keuntungan, setiap kita rindu kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita belajar dari prinsip firman Tuhan ini bahwa untuk meraih keuntungan ada perjuangan, ada usaha yang harus kita lakukan.
Saudara, pertanyaannya hari ini, sejauh apa, sebesar apa perjuangan kita? Sebesar apa usaha dan jerih lelah kita? Mungkin kita berkata, kenapa aku belum berhasil? Kenapa aku belum beruntung? Pertanyaannya kembali ditujukan kepada kita. Seberapa berjuang saudara? Seberapa jerih payah yang saudara sudah usahakan? Seberapa harga yang sudah saudara bayar untuk mencapai hasil, untuk mencapai keuntungan? Saudara, orang yang beruntung adalah orang yang rela berjerih payah, rela berjuang, rela kerja keras. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja keras. Dan ada upah, ada keuntungan dari hasil kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya tentang upah bagi orang yang bekerja adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Allah menegaskan dengan tegas bahwa orang yang tidak bekerja, makan pun jangan. Jangankan untuk menerima upah yang berkelimpahan, jangankan untuk menerima hasil yang banyak, makan saja firman Allah menegaskan jangan makan kalau tidak bekerja. Itu artinya saudara, bekerja, berusaha, berjerih payah, itu hal yang sangat penting dalam kebenaran Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan. Artinya kita harus berjuang, kita harus bekerja. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja-pekerja keras. Seringkali saudara, dalam mengiring Tuhan ada banyak yang salah dimengerti. Salah satu contoh misalnya antara doa dan usaha. Seringkali doa-doa itu diajarkan menjadi berat sebelah. Sepertinya kita tidak perlu bekerja, karena dengan berdoa saja Tuhan akan menjawab kita. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa bekerja keras itu adalah satu hal yang prinsip dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita harus berdoa keras dan bekerja keras. Kalau saudara mau menerima upah hasil dalam kehidupan saudara, jadilah pekerja keras. Karena jangankan untuk menerima upah yang banyak, makan saja bagi orang yang tidak bekerja, firman Tuhan berkata jangan. Hari ini, sudahkah saudara bekerja keras? Saudara akan menerima upah yang besar, kelimpahan yang besar ketika saudara bekerja keras. Jadilah pekerja keras. Ayat mas selanjutnya tentang upah dari kerja keras adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, di dalam konteks ini ditegaskan bahwa akan ada masa yang sukar, akan ada hari kesesakan bagi setiap bangsa-bangsa. Tetapi firman Allah memberi jaminan bagi umat-umatnya bahwa jika umatnya berusaha, sekalipun situasi sulit, jika umat-umatnya berjuang, bekerja keras, sekalipun kondisi berat dan kondisi sulit, firman Allah berkata bahwa ada upah bagi usahamu. Jadi jangan lemah karena situasi, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, hari ini di situasi pandemi ini saudara, begitu banyak orang mengeluh. Ya, karena sangat wajar, karena memang situasi ini sangat berat. Tetapi firman ini cocok bagi kita dalam kondisi ini saudara, bahwa sekalipun situasi ini berat, kalau saudara tidak putus asa, kalau saudara tetap bekerja, berjuang, bekerja keras, kreatif, inovatif, maka dengar saudara, saudara akan terima upah. Di masa pandemi ini pun saudara bisa berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Di masa pandemi ini saudara bisa menerima berkat Tuhan lebih daripada sebelum pandemi ini. Apakah itu bisa? Sangat bisa saudara. Apakah itu ada? Sangat banyak anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, situasinya sangat berat secara umum, tapi firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena situasi itu.
Karena kalau kamu berusaha, kamu berjuang, ada upah dari usaha dan perjuanganmu. Hasil tidak pernah membohongi usaha. Itu yang sering didengar, saudara. Bukan situasi yang menentukan. Usaha dan perjuangan kita dihitung, dihargai oleh Tuhan, dan ada upah atas perjuangan kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana kita terima upah atas kerja keras kita adalah dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada hasil usaha yang akan diterima oleh petani yang bekerja keras. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa ada hasil usaha dan hasil usaha itu diterima oleh orang yang bekerja keras. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya bekerja. Firman Allah menuntut kita tidak cukup hanya bekerja, tetapi firman-Nya menuntut kita untuk kita jadi pekerja keras. Dan dikatakan ada hasil yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras. Di sini dikatakan petani yang bekerja keras menerima hasil usahanya. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, usaha saudara, saudara akan terima upah dari usaha saudara jika saudara kerjakan dengan bekerja keras. Bisnis saudara, saudara akan terima upah di tengah-tengah bisnis saudara kalau saudara bekerja keras. Apapun yang saudara kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ada upah yang akan saudara terima ketika saudara hidup bekerja keras melakukan bisnis saudara, pekerjaan saudara, apapun itu yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada upah yang akan saudara terima. Ayat selanjutnya, saudara, tentang upah yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting untuk kita sadari di sini adalah bagaimana supaya ada hasil jerih payah kita, dan hasil dari jerih payah kita itu tidak sia-sia. Itu yang sangat penting. Hasil jerih payah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia. Bagaimana jika kita bekerja keras, saudara? Jika kita berjerih lelah dan kemudian akhirnya kita terima upah, kita terima hasil dari jerih lelah kita, tetapi hasil jerih lelah itu menjadi sia-sia, tiada guna. Untuk apa kita terima itu semua? Untuk apa kita capai? Untuk apa kita raih itu semua, saudara? Bagaimana supaya jerih lelah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia? Dikatakan di sini, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi selain kita bekerja keras, layani Tuhan, ingat Tuhan, dan gunakan hasil dari kerja keras saudara itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Cari Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Layanilah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dengan demikian jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetapi jika kita melupakan Tuhan, sekalipun kita berjuang, bekerja keras, kita lakukan yang terbaik, dan akhirnya kita capai, kita raih hasil yang baik, tetapi jika kita tidak mengingat Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melayani Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Itu sebabnya berjerih lelahlah, tapi ingat Tuhan, layani Tuhan. Ayat terakhir, saudara, bagaimana kita menerima upah atas jerih lelah kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, hal yang lain yang ditegaskan di sini adalah tentang kerajinan. Ada orang yang kerja keras tapi tidak rajin. Kerja keras hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kalau bicara rajin, saudara, itu kontinu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini kita perlu hidup bekerja keras dan rajin bekerja keras. Terus menerus kita hidup dalam kerja keras. Mungkin ada orang yang berkata bahwa biarlah kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu prinsip yang baik dan itu prinsip yang benar. Tetapi saudara, banyak orang yang kerja keras tetapi tidak rajin sehingga tidak mencapai itu tadi, yang akhirnya senang, akhirnya mempersiapkan dari sekarang untuk masa tua misalnya. Jadi kita perlu rajin supaya tidak menghasilkan kemiskinan, karena dikatakan tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin, maka itu akan menjadikan kaya. Benar pepatah tadi berkata bahwa biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau pada akhirnya kerajinan kita hari ini menjadikan kita kaya kelak, maka itu akan menjadikan kita hari ini mungkin harus bersakit-sakit terlebih dahulu supaya senang kemudian, karena tangan orang rajin menghasilkan kekayaan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita menerima upah dari hasil kerja keras. Jadi hal yang ditegaskan dari ayat-ayat emas yang sudah kita renungkan, saudara, bahwa kita perlu bekerja keras dan kita perlu melakukan semuanya dalam kebenaran dan kita perlu rajin melakukannya. Dan hal yang sangat prinsip bahwa dalam kita bekerja keras, dalam kita berusaha, jangan lupa mencari Tuhan, jangan lupa berusaha. Biarlah kita kerja keras, biarlah kita rajin, kita lakukan dalam kebenaran dan layani Tuhan. Jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan, layani Tuhan supaya jerih lelah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menerima upah atas jerih lelah saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami upah atas jerih lelah saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berseru, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kami menerima hasil dari jerih lelah kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus jadi pekerja keras, kami harus rajin, kami harus lakukan semuanya dalam kebenaran firman Tuhan, dan dalam kerja keras kami juga harus terus melayani Tuhan. Maka firman-Mu menjamin bahwa ada upah yang akan kami terima. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, ajar mereka menjadi pekerja-pekerja keras. Ajar mereka menjadi orang-orang yang rajin bekerja keras. Biarlah mereka lakukan semuanya tetap dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu, ya Tuhan, disiplin, ketat, tegas dalam kebenaran firman-Mu. Artinya hal yang bertentangan dengan firman Tuhan mereka tolak. Mereka berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu ini tetap hidup melayani Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, segala usaha jerih lelah mereka, ada upah yang mereka terima, karena mereka melakukan semuanya dengan kerja keras, rajin dalam kebenaran, dan mereka tetap layani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah yang memberkati dan menjadikan kaya. Saudara berbicara tentang diberkati dan diperkaya. Setiap kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita rindu diperkaya oleh Tuhan. Kita rindu mengalami kekayaan,
yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa firman Allah mencatat ada banyak teks-teks firman Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menjadikan umat-umatnya kaya. Allah mencurahkan berkat-berkatnya dan menjadikan umat-umatnya kaya. Bukan berarti bahwa semua orang pasti kaya raya, saudara. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan dan itu kehendak Tuhan bagi kita, kenapa kita tidak alami? Hanya jangan sampai ketika ada orang-orang yang memang kehendak Tuhan, dia tidak menjadi orang kaya, akhirnya kita menghakimi bahwa dia tidak rohani, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian, saudara. Bahwa ada orang-orang memang yang oleh kehendak Tuhan diberi kasih karunia untuk mengalami penderitaan misalnya, untuk berkekurangan dalam melayani Tuhan misalnya. Itu kehendak Tuhan juga, itu karunia Tuhan juga. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menegaskan bahwa Allah memberkati dan menjadikan kaya. Kalau Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita dijadikan kaya. Kenapa kita menolak? Kenapa kita harus menghakimi orang-orang yang kaya? Kenapa kita berpikir bahwa menjadi orang kaya itu tidak rohani dan sebagainya? Kalau itu kehendak Tuhan, biarlah kita dengan rendah hati menerima berkat-berkat Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita belajar apa kata firman Tuhan tentang kekayaan. Saya rindu, saudara, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diperkaya oleh Tuhan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Saya rindu, saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah saudara diberkati dan diperkaya oleh Tuhan, sehingga satu saat saudara akan bersaksi bahwa dahsyat berkat dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Dan saya juga rindu, saudara, mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah, saudara diperkaya oleh Tuhan. Biarlah saat ini saudara saksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kekayaan yang dilimpahkan Tuhan bagi umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan hanya Tuhan memberkati dan menjadikan kaya, saudara, tapi hal yang lebih penting yang ditegaskan di sini adalah tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu jauh lebih penting, saudara. Karena kalau ada orang yang diberkati, diperkaya, tapi tidak kuat menjadi orang kaya, itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa membawa dia jauh dari Tuhan. Itu bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Dan terlalu banyak orang yang demikian, saudara. Ketika hidupnya pas-pasan, tidak ada masalah. Tapi ketika hidupnya berkelimpahan, itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika dia diperkaya, dia tidak kuat dan hidupnya goncang oleh dosa dan hidupnya hancur, keluarganya hancur dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana supaya kita kuat, tetap kuat sekalipun berkelimpahan, saudara?
Di sini dikatakan ingat kepada Tuhan Allahmu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mengingat Dia, artinya Dia yang kita andalkan, kepada Dia kita berserah, kita mendekatkan diri kepada Dia, sehingga sekalipun kita berkelimpahan, kita kuat dan tidak hancur oleh dosa ketika kita berkelimpahan. Saudara, saat ini sebelum saudara berpikir bagaimana menjadi kaya, hal yang perlu saudara renungkan secara mendalam adalah, apakah saudara kuat menjadi orang kaya? Sebelum saudara berjuang untuk menjadi orang kaya, hal pertama yang penting sekali saudara pikirkan adalah bagaimana supaya saudara kuat untuk menjadi orang kaya. Karena kalau saudara tidak kuat menjadi orang kaya, maka kekayaan yang saudara peroleh, saudara raih itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita kuat menjadi orang kaya? Dekatlah selalu kepada Tuhan, ingat Dia. Ingat bahwa sumber kekayaan itu daripada Dia, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa semuanya karena anugerahnya. Ayat emas kedua, saudara, tentang Allah memperkaya umat-umatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini ditegaskan juga, saudara, bahwa orang yang diberkati itu, orang yang diperkaya itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan berkat? Bagaimana supaya Allah memperkaya kita? Andalkan Dia dan taruhlah harapanmu kepadanya. Maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan memperkaya saudara. Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Hari ini, apakah saudara rindu hidup saudara diperkaya oleh Tuhan, diberkati, berlimpah oleh Tuhan? Sudahkah saudara mengandalkan Dia? Sudahkah saudara menaruh segala harapan saudara kepada Dia? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Dia yang sanggup memperkaya orang-orang yang mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat itu anugerah Tuhan. Tetapi Dia tidak akan pernah memberikan berkat itu blek di hadapan kita, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati umat-umatnya adalah dengan memberikan berkat melalui kapasitas, melalui kemampuan, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya. Dari sana Dia menyalurkan berkat. Dan di sini dikatakan, saudara, bahwa tangan orang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kekayaan daripada Tuhan? Hiduplah rajin, bekerjalah, berjuanglah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, manage yang terbaik, lakukan step demi step untuk menuju tujuan saudara dengan terbaik. Maka saudara akan lihat Allah memberkati saudara langkah demi langkah. Jadi bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Di ayat mas ketiga ini ditegaskan bahwa jadilah rajin, bekerjalah, bekerja keraslah dalam hidup saudara. Maka Allah yang akan memberkati saudara melalui kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kekayaan itu anugerah. Perjuangan kita bukan untuk orang kaya, untuk menjadi orang kaya, bukan.
Perjuangan kita adalah hidup yang kekal. Perjuangan kita adalah sorga yang mulia. Perjalanan hidup di dunia ini sebentar dan sangat singkat. Firman Allah berkata, bagaikan rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, dan dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Di ayat-ayat di atas tadi kita sudah melihat bahwa Allah yang memberikan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Tidak, saudara. Karena Allah sendiri memberkati dan menjadikan umat-umatnya menjadi kaya. Yang salah itu apa? Menginginkan kekayaan dunia ini lebih daripada semua, dan menginginkan kekayaan dunia ini dengan didasari hawa nafsu yang hampa. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kekayaan itu seringkali menjadi masalah besar, karena kekayaan yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Konsep pikir kita adalah kekayaan itu bonus. Jadi saudara, yang perlu kita kejar itu adalah sorga yang mulia. Berjalan dalam kehendak Tuhan menuju sorga yang mulia, itu yang perlu kita kejar. Tetapi menjadi kaya juga tidak ada masalah, asal jangan kita menginginkan kekayaan yang akhirnya melebihi kita menginginkan sorga yang mulia, sehingga akhirnya kita dikuasai hawa nafsu. Biarlah kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik, kita rajin, dan Allah memperkaya kita, puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Selanjutnya, saudara, tentang kekayaan. Ayat mas selanjutnya adalah dari Amsal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini menegaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tahukah saudara, kekayaan itu diperoleh melalui tahap demi tahap. Kekayaan itu diraih melalui proses. Ini hal yang penting, saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau menjalani proses, ingin cepat kaya. Itu masalah besar, itu akar masalah. Kenapa ada orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang-orang pergi ke gunung bertapa meminta ini dan itu secara mistis? Karena ingin cepat kaya. Itu masalah, itu akar masalah, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang masalah dengan kekayaan. Yang menjadi masalah yang perlu kita renungkan dengan secara mendalam adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk meraihnya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa harta yang diperoleh dengan mengumpulkan demi sedikit itu yang menjadikan kaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya lumbung-lumbung diisi sampai penuh berlimpah-limpah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus menggunakan harta kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati, lakukan firman Tuhan melalui berkat yang saudara terima. Kembalikan milik Tuhan.
Berkorbanlah buat pekerjaan Tuhan. Tolonglah orang lain melalui berkat yang saudara terima. Berbagilah dengan orang lain. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara lakukan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara muliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui penghasilan yang saudara terima, maka dengan demikian Tuhan akan semakin memenuhi lumbung-lumbung saudara. Tuhan akan semakin melimpahi saudara. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya tentang Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa selain kita